fungsinya adalah mengukur perubahan posisi roda saat ini. Misalnya dia awalnya sudah di sini nolnya gitu ya. Terus dia berubah, terus dia balik lagi gitu, atau dia ke 90 derajat atau ke 60 180 derajat, 270 derajat, nah muter gitu seperti itu ya. Itu adalah sistem encoder. Nah, sistem encoder ini kalau ditanya apakah dipakai hanya di robot, enggak ya. Encoder ini hampir dipakai hampir di seluruh sistem kendali gitu ya, termasuk di pesawat, termasuk di mobil, di motor, di pabrik gitu ya, bahkan di printer, kemudian apalagi ya encoder yang digunakan ya. Pokoknya yang ada roda-roda berputarnya itu pasti dipakai encoder. Tujuannya memang untuk mengukur posisi roda saat ini ada di mana gitu. Nah, kalau di hubungannya sama robot, buat apa nih kita mengukur perputaran? Oh ya, mungkin ini contoh lain ya. Ini kalau kalian pernah dengar di mobil itu ada sistem ABS gitu ya, anti braking system. Ini sistem pengereman yang terkenal ini ya. Jadi di Formula 1, di MotoGP itu pasti pakai semua, dan kebanyakan mobil sekarang sudah pakai sistem. Ini pakai encoder di mobil di rodanya gitu ya. Fungsinya apa? Yaitu tadi kan kalau kita ngerem itu sebenarnya kalau bannya mengunci, dia akan mengalami selip gitu ya. Kalau selip itu berarti nggak bisa dikendalikan gitu ya. Nah, mereka gunakan sistem encoder ini untuk mengendalikan melepas remnya supaya nggak langsung mengunci gitu ya. Nah, kalau udah mengunci nanti pasti slip. Tapi kalau nggak mengunci, dia bisa diarahkan gitu ya, entah motor atau mobilnya gitu ya. Nah, itu adalah fungsi sistem ABS dan encoder gitu ya. Ini di motor-motor atau mobil-mobil yang terbaru sekarang hampir semuanya pasti pakai ya. Pasti pakai karena ini masalah keamanan, dan ini yang ya kalau ditanya, oh kalau dibuka remnya berarti nggak bisa berhenti, enggak juga. Dia buka cuma beberapa detik ya, berapa milisecond, berapa second gitu ya. Jadi si rodanya berputar pelan-pelan gitu ya, jadi nggak mengunci. Gitu. Nah, itu adalah fungsi dari sistem encoder. Nah, hubungannya sekarang apa nih dengan robot kita? Nah, kalau kita punya robot, terus kita nggak tahu nih, misalnya si robot itu kita misalnya kemarin kan latihan gitu ya, dijalanin max speed-nya berapa, velocity-nya berapa, terus yang kita tahu kan hanya robotnya bergerak gitu ya, tapi dia nggak tahu posisi dia sebenarnya. Recording stopped. Oke, stop recordingnya. Ya, oke. Ya, saya lanjut lagi. Jadi apa fungsinya sistem encoder ini? Nah, kalau kemarin itu kita mengukur posisi si robot saat ini adalah mengacu pada line follower ya. Artinya mengacu kepada garis yang kita berikan. Nah, misalnya si robotnya nggak ada garis di lapangan gitu ya. Gimana cara taunya si posisi si robot saat ini ada? Nah, kita menggunakan manfaat ini adalah sistem encoder. Nah, jadi kita ngukur si rodanya udah berputar berapa banyak nih. Nah, dari berapa banyak ini, terus kita rubah menjadi recording in progress. Kita rubah menjadi pergerakan seberapa jauh. Kalau kita lihat di sini, mungkin di sini. Saya buat dulu, saya kecilin. Oke, yang kedua nih. Jadi kalau encoder yang ada di real life gitu ya, yang robot-robot saat ini ada, encodernya bentuknya kayak gini ya, ada lubang-lubang slit gitu ya, lubang celah gitu ya. Kalau kalian pernah bongkar mouse gitu ya, mouse yang lama ya, atau mouse yang ada ininya nih, ini ada scrollnya ini, bagian ini, itu ada encodernya. Jadi si encoder ini fungsinya ya tadi, kalau kita putar dia ada nge-scroll gitu ya. Nah, nge-scroll itu adalah perpindahan dari satu garis ini ke garis yang lain. Nah, itu adalah menggunakan encoder gitu ya. Namanya encoder ticks gitu ya. Nah,
kita pasang juga nih di roda. Di roda ini 1 kali putaran ada berapa ticks gitu ya. Jadi nanti convert dari misalnya, oh si roda ini ada 1000 ticks nih. Jadi kalau dia satu kali putaran rodanya, dia ada 1000 pulsa gitu ya. Jadi dia tik 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 gitu kan, ada 1000 gitu ya. Itu satu putaran roda. Nah, dari roda tadi itu dirubah menjadi linear movement. Gitu. Maksudnya linear movement ini artinya perpindahan. Misalnya nih rodanya, kan kita mau tahu nih kalau satu putaran roda berapa jauh. Ya, artinya kalau kita mau ukur berapa jauh dia berpindah, kita harus tahu berarti ukuran ininya kan, ukuran diameter dari si rodanya kan. Jadi diameter roda tadi ukurannya berapa, nanti satu putaran berarti dia sejauh itu. Berarti ya keliling lingkaran lah. Satu putaran roda itu sama dengan keliling lingkaran gitu kan. Nah, jadi jarak berpindahnya itu kurang lebih satu putaran roda. Ya, itu satu putaran roda itu ya keliling lingkaran. Gitu ya. Jadi jaraknya sekitar segitu. Gitu ya. Nah, kalau di Webot ini, si encodernya ini sudah langsung bentuk dalam radian ya. Ini yang atas ini yang real life ini ya. In real life itu yang bentuk yang atas. Nah, yang ada di Webot, dia langsung kasih nilai dalam radian. Jadi dalam radian ini misalnya satu putaran itu berapa nih? Satu putaran itu berarti 360 derajat kan? Satu putaran roda itu pasti 360 derajat perubahan posisinya kan. Nah, 360 derajat kita rubah dalam radian karena umumnya di perhitungan mathematically in program gitu ya, pemrograman itu pasti bentuknya dalam radian. Jarang pakai di-convert dalam sudut gitu ya. Nah, kita hitungnya juga radian. Biasanya satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2pi kan? Masih ingat matematika? Ini basic ya. Harusnya nggak terlalu sulit. Ini sama dengan satu putaran sama dengan 2 ya. 2pi ya. Ini kita geser. Ya, sama dengan 2pi kan. Nah, 2pi itu berapa? Pi itu 3,14 ya. 2pi itu sama dengan 3,14 dikali 2 ya. Itu sama dengan berapa? 6,28. Oke, ini kenapa max speed yang basic di IPAK itu sama dengan 6,28 itu karena dia mau mengacu kepada satu putaran rodanya. Oke. Oke ya, ini artinya satu putaran roda itu sama dengan 6,28. Tapi ini kan baru sudutnya aja ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kalau satu kali putaran roda itu dia sudah berpindah berapa jauh? Berarti kita hitung keliling lingkaran. Oke. Keliling lingkaran masih ingat? Masih Pak, masih. Apa tuh? 2πr. 2πr. R-nya radius ya? Yo. Oke, berarti 2pi berarti 6,28 dikali dengan radiusnya. Oke, nah ini adalah jarak yang kalau misalnya rodanya berputar, itu jarak yang dilewatkannya adalah sebesar ini 6,28 dikali radius dari lingkarannya. Gitu ya. Oke ya, sampai sini masih paham lah ya, masih gampang lah. Nah, ini penjelasannya nih ya. Misalnya awalnya posisinya sekarang di sini gitu ya. Dia berputar 180 derajat gitu ya, atau 1pi gitu ya. Itu berarti dia sudah, ini yang merahnya lihat, dia sudah melewati satu jarak ini. Nah, kalau dia berputar 360 derajat atau 2pi, dia berarti berpindah sekian. Nah, jumlah yang merah ini pasti sama dengan jumlah lingkaran keliling dari lingkaran rodanya. Nah, kalau gitu ditanya satu radian itu berapa pi ya, tinggal ganti aja gitu ya. Ini kan hanya perhitungan ya satu rotation sama dengan 6,28 gitu. Ini kalau ditanya satu radian ya satu radian itu sama dengan 2pi dikali wheel radius gitu kan.
Nah, ini hanya cuman ininya aja. Circumference ini artinya keliling ya, keliling lingkaran. Kelilingnya lah. Oke ya, sampai sini oke lah ya. Nah, ini gambar yang kemarin sebenarnya. Gambar yang kemarin ini kita ngomong tentang perpindahan si robotnya. Jadi saya posisi awalnya di 0. Ini kalau lurus-lurus saja berarti harusnya putaran roda itu ngasilin ya sama aja 0,1, kanan kiri mirip lah pasti ya. Tapi nggak mungkin sama gitu ya. Kalau kalian punya sensor encoder itu kanan kiri ditaruh, itu belum tentu sama hasil. Bisa walaupun sensornya segitu ya, tapi jumlah yang dihasilkan itu mungkin beda, misalnya 1 pulsa, 2 pulsa gitu ya. Tapi ya berbeda sedikit gitu. Oke. Nah, apalagi kalau dia berpindah seperti ini. Oke, sampai sini. Sudah oke ya? Mantap ya? Nah, sekarang kita mau lihat, nanti ini kita satu lagi nih ya. Satu lagi. Nah, ini agak matematikal, nanti ini di akhir kita bahas. Jadi, si robotnya ini, kita mau tahu nih, kalau si robotnya bergerak ke arah mana gitu ya. Kita kira-kira posisi awalnya misalnya di sini adalah 0 gitu ya. Di sini adalah 0,0 gitu ya. Terus dia pindah ke sini. Itu persamaannya adalah seperti ini. Jadi ada ini namanya 3 DOF ya. 3 DOF robot gitu ya. 3 DOF robot ini artinya dia berpindah pada sudut X, Y, berpindah pada aksis ya, aksis sumbu ya, sumbu X, Y, dan satu lagi ada namanya angular. Angular itu adalah sudut yang dibentuk oleh si robotnya gitu ya. Jadi kalau kita punya robot, jadi misalnya saya taruh nih robotnya di sini nih, di satu titik ini. Ini misalnya titiknya adalah di titik 1,1 gitu ya. Tapi arah robotnya kemana? Kan arah robotnya bisa kemana aja kan, kalau kalian kemarin ingat nggak, robot Webot itu ditaruh, itu posisinya bisa kemana-mana kan, arahnya bisa kemana-mana. Nah, ini ada satu lagi namanya sudut. Sudutnya kemana? Ya tergantung robotnya gitu ya. Ya tergantung apapun yang kita lakukan dengan robotnya. Nah, ini adalah namanya 3 DOF dari sebuah robot. Nah, pertanyaannya, DOF ada berapa? Umumnya kalau robot yang ground itu ada 3. Tapi kalau robot-robot yang seperti yang bisa terbang atau yang bisa menyelam itu, atau yang bisa di permukaan air tapi dia bisa naik turun, itu bisa ada 6 DOF. 6 DOF itu ada 6 DOF itu gini ya. Ada namanya X. Ada namanya ini ya, namanya search. Ini hanya pengetahuan aja ya, search. Ada sway. Alah, tulisannya jelek. Terus ada heave. Terus ada roll. Ada pitch. Ada yaw. Nah, search itu arah yang searah, misalnya sumbu ini yang searah dengan sumbu X, ini yang searah dengan sumbu Y, sway itu searah dengan sumbu Y. Nah, heave ini searah dengan sumbu Z. Nah, pertanyaannya, robot kita ada nggak sumbu Z-nya? Nggak ada kan? Nah, makanya ini nggak kita pakai si heave ini nggak ada nih. Gitu. Nah, terus ada nggak roll-nya nggak? Roll itu gini ya, gini. Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, kita nggak pakai roll. Pitch ada nggak? Pitch itu gini, ngangguk gitu ya. Robotnya. Ada sih roll pitch-nya, tapi kita nggak ngendalin ya. Kita ya kadang kalau si robotnya ngangkat gitu ya, iyalah gitu ya. Tapi kita
ya bisa aja kita bikin jadi 6 DOF gitu ya, tapi kita bisa mengendalikan pitch-nya gitu ya. Jadi gimana caranya supaya si robot itu nggak nungik gitu ya. Itu bisa juga kita kendaliin. Tapi untuk sementara, untuk basic ini kita pakai biasanya 3 DOF. Jadi kita anggap pitch-nya nggak ada. Terus yaw-nya ada nggak? Yaw itu ada ya. Nah, inilah yang angle yang ada sekarang ini adalah namanya yaw. Yaw itu jadi si robotnya gini. Nah, ini yang di bawah ini namanya angular speed ya, angular ya. Apa namanya? Koordinat angular. Ini adalah trans. Ini yang linear ya. Kenapa disebut dengan linear? Karena arahnya lurus-lurus saja, ya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu ya. Nah kalau ini roll, dia berputar, namanya angle, makanya dia berputar gitu ya. Berputar entah if, ada sudut ininya ya, sudut putarnya gitu ya. Sama satu lagi sudut Y jauh gitu ya. Itu adalah trade-off gitu ya. Oke, itu basic dari ini ya, pengetahuan dasar dari sebelum kita masuk ke odometri. Oke. Jadi sambil nyoba, ini saya clear ya. Kita ganti ke ini ya, ke codingan basic lah. Oke. Bentar, saya share dulu yang sorry. Saya share filenya dulu ya. Saya share file yang mau kita gunakan gitu ya. Kita nggak pakai ini dulu ya, infrarednya dulu ya. Kita ini dulu aja, hanya namanya karena ini banyak codingan yang saya masukin, ada sekitar 1000. Saya pindahin dulu ya. Nggak ada yang Oke. Ini sambil saya share. Oke ya. Nah, kemarin itu ada pertanyaan sensor warna merah, belum sempat hari ini. Kemudian apa gunanya apa ya, moving mass, apa namanya, moving mass apa, center of mass gitu ya. Fungsinya buat apa gitu ya, center of mass ini di wahana gitu ya. Ini saya kasih tunjuk ya. Mungkin kita mainan itu dulu ya. Sebentar ya. Kita rubah dulu si impact-nya gitu ya. Nah, kalau basic-nya, ini kalau di sini kita lihat ya. Ini dia normalnya adalah di 0,15 center of mass gitu ya. Kalau kalian kasih center of mass-nya 0,015, terus kalian kasih kecepatannya besar gitu ya. Itu 0,015 itu berarti sekitar 15. Nah, 0,15 itu berapa sih? Dalam senti berarti 1,5 ya. 1,5 senti dari permukaan tanah gitu ya. Nah, itu gampang kebalik kayak kemarin gitu ya. Tapi kalau kalian turunin, misalnya ini 15 ini, saya turunin 15 meter ke bawah, terus saya ganti nih kecepatannya nih ya. Ini saya save dulu. Oh ya, ini masnya saya ganti juga ini 150. Jadi dia sama sekali susah kebalik. Tapi dia pelan jadinya.
sangat pelan. Ini saya ganti jadi yang normal dulu aja. Ini hanya iseng-iseng aja ya. Kalau kemarin sempat ditanya, oke lah, kita coba jawab dulu ya. Masih normal ya kecepatannya. Max speed-nya coba kita kasih 26 gitu ya. Belum diganti. Ya. Dia nggak bisa kebalik dia. Nggak bisa kebalik. Karena center of mass-nya jauh banget di bawah. Jadi dia butuh energi yang luar biasa besar untuk membalikan si robotnya. Gitu. Ini naik kecepatannya naik loh ini. Dia naik ke kadang bisa sampai berapa nih? Ini agak lambat-lambat deh. Ini ya 4,6. Tuh tadi. Aduh, sorry. Aduh, boleh. Ini 4,7 ya. Ya, masih. Oh, tadi ini barusan. Ini 20. Aduh, mana tadi? Oh ya nih, left speed-nya minus 13, right speed-nya 10. Tapi dia nggak kebalik. Nah ini, sekarang kita coba nih kalau misalnya si ininya balik lagi nih ke 0,15 nih. Waduh. Nah, ini langsung ini. Oh, dia nggak cepat-cepat banget ya. Sebentar doang ya. Oh, dia nggak kebalik kan di sini ya. Oke, bentar. Ini kita annotate dulu aja ya. Langsung aja kita kasih speed biar langsung gitu ya. Ini dia masih dikendaliin sama ininya. Ini kayak gini aja dia harusnya kebalik ya, tapi dia ini harusnya udah nggak kebalik ya. Ya. Oh dia nggak kebalik guys. Oke. Oke kita tes yang lain lah. Ini dia nggak mau balik dia. Kebalik ya dia ya. Nah ini padahal 26 ya. Sekarang kita coba benar nggak sih? Nya kayak gitu nggak ya? Ya bisa jadi benar, bisa jadi enggak ya. Oke. Ya kita coba. Wah kebalik juga. Nah apa kebalik? Ini ada yang harus kita rubah sebenarnya. Apa itu? Ini ya. Di masanya walaupun dia apa ya center of mass-nya sangat rendah gitu ya. Dia masanya sangat ringan ya. Ini di bawah 15 gram gitu ya. Ini rendah banget gitu ya. Artinya cuma 150 gram si ininya. Oke, kita naikin deh. Ini pasti susah kebalik ini. Wah, kebalik juga, guys. Oke. Ya, kurang lebih ini kayaknya simulasinya agak beda ya. Atau yang atas ya, yang masnya ya. V1 ya kita ya. Coba deh. Sekali lagi deh. Secara teori harusnya seperti itu ya, guys ya. Wah, kebalik juga dia. Oke. Anyway, ini kayaknya di bagian sini
ininya kinematiknya harus kita fisiknya ini harus banyak di otak-atik juga sih. Ini 0 Z nih. Aduh, saya bentar ya. Coba sekali ya. Sekali lagi. Kita coba dulu. Ini tapi 0,015 ini benar sih. Oke lah. Bisa jadi, bisa enggak ya. Tapi secara teori harusnya semakin rendah si siapanya, si apa namanya center of mass-nya itu semakin ini ya, semakin stabil gitu ya. Oke ya, itu intermezzo aja ya. Ya. Sayangnya. Anyway. Oke, sekarang ini saya share ke kalian ininya ya, codingannya. Bentar. Cepat langsung aja ya, saya kasih di codingannya ya. Kalau ngetik dulu kelamaan. Oke. Oke. Ini ya, file save as. Oke, saya share di mana ya? Share di ini aja di chat ya. Mana di chat. Sorry. Bisa. Nggak mau. Tidak mau. Kok nggak mau ya? Nggak bisa nih. Everyone. Oke, saya share di ini aja, di WhatsApp aja ya, di WhatsApp grup ya. Dia nggak mau ya. Oke. Oke, tadi. Itu ya, sudah saya share di grup ya. Oke. Oke ya. Sudah? Sudah bisa sama? Download? Oke. Kalau sudah, ini saya belum hapus codingan saya ini. Banyak. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dulu, bikin latihan odometri. Kita bikin new world aja ya. New world. New world.
Kita tambahin arenanya. Ya, ini harusnya udah bisa semua ya. Kemarin sudah ini kan sudah jago lah. Nah, oke, kita add, kita tambahin lagi epoch-nya. Epoch. Standar ya. Kita pakai epoch dulu karena ini sangat mantap buat latihan. Rektangular arenanya mana? Hitam ya. Oh, kenapa hitam? Nah, deh, close dulu deh. Kita buka dari wizard aja. Dari wizardnya aja. Oke, latihan geometri. Ini kayaknya texture light-nya ada ya tadi itu. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada nambah-nambahin, kita langsung aja. Texture background sama background light-nya kan nggak ada, jadi gelap tadi itu. Oke, akhir ipuk. Oke, add. Nah, sudah ya. Harusnya sudah sampai sini. Ini paling gampang. Oke, sekarang kita add ininya ya, wizard new robot controller-nya. Kita pakai Python. Nah, bebas nantinya ya, tapi ya kita coba dulu. Latihan odometri. Nah, kita buka si codingan yang tadi. Tadi di mana? Recording stopped. Kenapa recordingnya stop? Nah, habis ini ya. Habis kuotanya nanti atau gimana? Oke. Kita bikin new wizard, new robot code-nya udah tadi ya. Oke. Nah, ini kita copy langsung paste di sini. Recording in progress. Kita langsung codingannya ini standar ya. Nah, ditambahin satu input akan menghitung sudut dari si siapanya, sudut dari pergerakan si wahananya ya, si robotnya ya. Oke. Nah, seperti biasa inisialisasi untuk apa namanya ini inisialisasi buat alat-alatnya ya atau komponennya. Ya, jadi kita ada left motor, right motor. Nah, tanya kok kita tahu dari mana nih tulisan left wheel motor? Ini kita lihat di sini ya. Kalau buka ininya ya, buka apa namanya open ininya proto source-nya ya. Jadi kalau kalian proto source, nah lihat nih di sininya namanya apa aja namanya. Nah ini ada namanya left wheel motor gitu ya. Ya. Nah, makanya kita tambahin di sini namanya left wheel motor. Oke. Nah kemudian ada right wheel motor, oke ya standar ya. Ini kita ini set position dan bla 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 ini kemarin juga standar. Nah di sini ada tambahan di sini ada right encoder ya. Right encoder itu adalah right wheel sensor, oke ya. Jadi sensor encoder yang di roda sebelah kanan gitu. Kemudian di enable ini harus kita enable ya. Ada left wheel sensor. Oke, nah, oke, kita mungkin nggak nyoba dari sini dulu ya. Kita coba pergerakan si robotnya dulu aja ya. Nanti ini kita nggak pakai dulu yang bagian apa. Kita komen dulu aja, termasuk bagian. Oke.
Oke, ini kita belum pakai dulu aja. Kita coba yang paling sederhana dulu aja. Ya. Nah, ini kita ini dulu aja ya, komen dulu ya semuanya ya. Kita komen-komen dulu aja ya semuanya ya. Oke, sekarang coba kita jalanin, tapi kita kasih left speed motornya, kita jalanin ini ya, pelan-pelan gitu ya. Soalnya satu aja, sama right speednya itu sama dengan 1 gitu ya. Oke, kita save, terus kita ganti si siapa namanya controllernya. Apa kita? Oke, sip. Ini kita tinggal run, kita save dulu si Word-nya. Kalau sudah, kita uji gitu ya. Oke, sorry, kita pilih si robotnya. Oke ya. Oke, robotnya geraknya ke depan ya. Kalau kita save dulu, oke. Nah, kita jalanin. Oke ya. Bisa lihat ya. Nih, sebelum, oke. Jadi gini, kita harus nunjukin dulu. Oke. Ini karena codingannya sudah jadi, supaya cepat. Nah, gini. Ini kalau kita hapus, ini adalah encodernya gitu ya. Ini nilai encodernya gitu ya. Kita lihat dulu. Kalau saya terlalu cepat dikasih tahu ya, kadang saya anggapnya karena sudah saya coding jadi sudah pada jadi gitulah. Kita ini ya, kita lihat ya. Biar dulu. Pokoknya. Tunggu dulu deh. Stop dulu. Oke ya. Lihat ya. Ini dia, ini kalau kalian ingat dulu si siapanya ini, si tehelnya ini ukurannya 1x1 ya. Atau berapa ini? Ada yang ingat nggak? Ini arenanya ukurannya berapa? Coba kita cek ya. Ukuran arenanya berapa? 1x1, Pak. 1x1 ya. Artinya ini ada tehelnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi jarak antara titik 1 ke titik tehel yang lain itu sekitar 0, bagi 4 lah ya. 0,25 ya, 25 cm ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat nih rodanya ya. Ini wheel position itu artinya posisi rodanya ada di putaran radius berapa gitu ya. Nah, kita ulangin ya. Oke ya. Nah, ini kita coba jalanin. Lihat. Oke. Nah, ini dia dari sampingnya harusnya ya, biar kelihatan. Oke. Sorry. Kita zoom dulu rodanya ya. Oke ya. Nah, ini kalau posisi awalnya di sini ya, sebelah mana ini ya. Pokoknya ya ada sekitar sini lah ya. Nggak harus pas banget di tengah gitu ya. Berarti kalau dia putarannya 1 kali full gitu, sampai di sini lagi si putihnya. Jadi si putihnya dari titik ini, balik dia mutar lagi ke sini, ini sekitar 6,28. Karena kan satu putaran 360 derajat itu sama dengan 2pi kan. 2pi itu berarti 6,28. Oke, kita tes. Relatifnya. Kita run. Bisa dikit. Ya, nggak apa-apa ya. Biar. Oke lah, nggak apa-apa kita jalan ya. Oke. Ya lah. Robotnya nggak ngikutin ya. Oke, ya. Posisinya mirip ya di sini ya.
itu adalah satu putaran roda ya. Berarti dia di 6,28 ya, 6,3 kalau di sini ya perkiraannya gitu ya. Nah, itu adalah satu satu putaran roda. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau ngukur ini nih, si robot ini dari tehel satu ke tehel yang lain berapa nih? Perlu berapa putaran roda? Kan berapa tadi? 25 cm ya? 25 cm. Oke, berarti kita harus tahu nih, satu kali putaran roda itu berapa nih perpindahannya. Berarti kita ada di line berapa ya? Di line di sini. Nah, ini ngambil nilainya. Oke, nah ini adalah ini distance between wheels-nya nanti. Ini belum dulu ya. Jadi kita tahu namanya wheel radius. Jadi kita harus tahu keliling si lingkarannya gitu ya. Nah, keliling lingkarannya dari mana nih? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk saya tahu nih 0,2. Itu nggak langsung otomatis tahu ya. Tinggal lihat fotonya aja ya di sini ya. Lihat di sini, lihat nih ininya ipuk left wheel. Ya. Dia berapa nih geometrinya? Dia radiusnya adalah 0,02. Ya, jadi tinggal langsung kita pakai, kita ambil dari sini, berarti radiusnya itu sekitar 2 cm. 2 cm ya? Kecil ya? Atau 0,02, 2 cm ya? Kecil ya? Kecil. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti kali 0,2. Nah, ini keliling lingkarannya adalah 2 dikali 3,14 dikali wheel-nya gitu. Nah, kan karena informasi yang kita dikasih dari si sensornya ini adalah dalam radian ya. Ini dalam radian si sensornya ini, makanya kita harus tahu nih satu radian itu berapa jauh perpindahan gitu ya. Tinggal dikali wheel ini keliling lingkaran dibagi dengan satu full radian gitu ya. Dapatlah nanti namanya encoder unit gitu. Nah, ya tinggal dikali nanti encoder unit dikali ininya gitu. Nah, sekarang benar nggak si robotnya ini kalau kita nyata di distance value-nya ya kita tambah gitu ya. Ini kita tinggal kali encoder unitnya tinggal dikali di sini ya. Kali encoder unit ya. Oke, kawan gitu ya. Ya. Sekarang kita coba nih. Oke, serobotnya. Tadi informasinya adalah dari titik yang warna hijau ini ke titik ini. Dari sini ke sini itu 25 cm ya. Betul kan? 25 cm ya, karena satu si arenanya kan 1 meter kali 1 meter kan. Nah, oke ya. Sekarang kita coba nih. Benar nggak ya? Kita riset dulu. Kita ambil dari samping. Oke, kita zoom. Geser ke kanan. Ini clear dulu. Kita follow. Ya, kita run nih. Oke. Wah. Oke. 0,24 meter ya. Benar ya? Berarti 25 cm ya. Ya. Jadi kurang lebih 24. Nah, ini kan motornya sama-sama geraknya sama ya. Ini kita lihat nih. Di sini sama persis nggak? Oh, ini lagi sama persis ya. Oke lah. Dia nilainya sama persis di sini ya. Tapi real life-nya itu nggak mungkin sama sepersis ini gitu ya. In real life gitu ya. Kita bisa geol-geol kemana-mana gitu.
Oke, ini 0,25 ini lewat ya. 0,25. Harus 0,25. Oke ya. Sampai sini bisa nangkap ya. Ini artinya kita menggunakan encoder itu untuk mengetahui perpindahan si robotnya. Oke. Sekarang nih kalau saya yang tadi ya. Tadi kan ada tiga pos itu berarti ada ada perubahan sumbu X, sumbu Y sama jauhnya gitu ya. Nah, kita sekarang tes deh. Ya. Nah, kita set dulu kenapa nih harus ada robot pose nih di codingan ini. Ini saya uncomment ya. Nah, ini ada namanya robot pose ini karena dibutuhkan kita namanya sebuah robot bergerak. Nah, kita harus hitung nih pergerakannya berapa jauh gitu ya. Nah, berapa jauhnya itu kita bandingkan sebuah waktu gitu. Misalnya kayak kemarin kan ada yang pakai time step ya. Time step itu menentukan berapa kali kita mengukur si sensornya kan. Nah, ini juga robot pose ini kita hitung berdasarkan time step kita gunakan. Jadi misalnya time step-nya 1, berarti perpindahannya setiap kita ukur perubahan posisi si rodanya itu setiap 1 time step. Nah, makanya kita harus tahu posisi robot pose-nya itu mana. Ya standarnya ya kita inisialisasinya pertama ya pasti 00. Kemudian nanti ini kita kasih sebuah variabelnya last and right encoder value gitu ya. Itu nanti 1 kali iterasi nanti disimpan di ininya supaya kita dapat deltanya gitu ya. Delta terakhirnya. Sama kayak kemarin kan pakai sensor IR, kalau dia semua nilainya nggak ada, last errornya berapa gitu ya. Itu kita pakai. Oke. Nah, cuman ini nanti kita gunakan sebagai pembanding pengukuran selanjutnya. Jadi misalnya saya gambarinnya seperti ini ya. Robotnya biar gampang dipahami gitu ya. Mana ini? Kok nggak ada ya? Oh, ini. Jadi posisi awalnya misalnya di sini gitu ya. Ini posisinya 0,0, sudutnya misalnya 0 juga. Gitu ya. Nah, si robotnya bergeser ke arah sana nih. Nah, waktu di sini dia ngasih tahu nih posisinya misalnya 1.1, sudutnya 45 derajat gitu. Nah, ini ada namanya delta kan? Namanya delta. Ini yang kita ukur. Nanti kita tahu nih, oh, dari informasi ini kita tahu bahwa dia sudah bergeser ke arah sumbu X berapa jauh, ke arah sumbu Y berapa jauh. Kemudian sudutnya apa? Ini berarti sudut ini kan dia bergeraknya kalau karena berarti sudutnya ini angle-nya. Ini sudutnya. Oke, sampai sini ngerti nggak? Nangkep ya? Ini yang basic, ini basicnya masih ya. Jadi bukan matematikal yang susah ya ini ya. Jadi saya rasa harusnya bisa dipahami lah. Gitu ya. Nah, makanya kita butuh informasi di titik awal sama di titik akhir gitu ya. Setiap satu step gitu ya. Oke, ini adalah kenapa harus ada ini. Kemudian, oke. Nah ini encodernya pertama pasti 00 ya, pasti jelas semuanya dimulai dengan 0 gitu. Oke, ini sekarang kita buka bagian sebelah sini. Oke. Ya. Nah, kita masuk nih. Oke. Nah, untuk mengetahui perpindahan deltanya ini kan ada delta ya, berarti ya. Ini ada delta X, ini ada delta Y. Nah, itu dihitung di sini. Nah, kita ukur nih posisi saat terakhir berapa. Ini yang terakhir kan, ini last ya. Apa yang pengukuran terbaru ya. Terbaru. Nah, ini yang last.
Nah, lastnya itu nanti kita bandingin. Nah, ini makanya kita bandingin ya, ada yang bagian ini. Oops, sorry. Ini ya. Nah, ini yang bagian ini ya. Nah, ini sama bagian ini. Ini ada dua nilai. Dia bandingin left and right delta. Gitu ya. Ini nggak langsung dapat delta X sama delta Y, tapi kita ngebandingin posisi roda satu dengan roda yang lain gitu. Ini ada dua roda kan, ada left sama right. Nah, kalau ini kan cuma satu roda aja kita bandinginnya. Tapi karena ini ada dua roda, kita ngitung nih untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Nah, oke ya, sampai sini nangkap? Masih? Saya harap sih ini kita cuma codingan dikit loh sebenarnya. Jadi cuma pemahamannya aja gitu ya nanti kita ini. Oke ya. Nah, terus kan ini kenapa kok ada ini nih? Pertanyaannya, kok ada si komponen ini fungsinya ini untuk karena kan kita ngitungin delta ya. Delta encoder satu dengan encoder yang lain itu kadang pindahannya kecil gitu ya. Satu step. Kadang kalau pelan banget si robotnya dianggapnya ada sebuah nilai. Nah, kita supaya ngindarin itu, kita kasih langsung aja kalau nilainya di bawah 0,01 dianggap 0 aja lah deltanya gitu ya. Ya, ini hanya menghindari supaya nilainya jangan terlalu kecil gitu. Oke. Nah, oke, selanjutnya ini nanti kita cek dikit lah supaya nanti langsung nyoba gitu. Nyoba itu biar langsung tahu. Oke. Nah, di sini di line 51 ini ada namanya different encodernya ini ya tinggal dari yang tadi perhitungan tadi ini kita rubah ke dalam meter. Ini kan dalam satuan meter ya. Dalam satuan meter. Dalam satuan meter ini juga sama. Karena kan kita rubah dari radian ke meter. Karena kan kita taunya pengen posisi ya. Bukan dalam radiannya. Nah, kita rubah ke dalam meter. Nah, yang di sini kan masih radian ya. Yang bagian atas ini masih radian. Nah, oke. Nah, kemudian kita masukinlah nilai yang terakhir ini supaya kita dapat nilainya, ya, nilai sebelum dan sesudah. Nah, oke. Jadi, perbedaan tadi ini kita baru ngitung yang ini delta X sama delta Y. Cara ngitungnya, dari perbandingan perpindahan tadi. Gitu ya. Nah, kalau di slide yang saya kasih tunjuk ada dua robot ya, perpindahan ini ada dua hal. Satu adalah ada search, sway, sama heave ya. Tadi masih ingat ya, search, sway, sama heave. Nah, kita pakainya bagian yang ini ya, ada search, sway, ada heave. Biasanya dilambangkan, ini ada roll, pitch, dan yaw ya. Dan yaw. Nah, ini biasa dilambangkan dengan simbolnya ini ya. U, V, ini sama dengan PQR ya. PQR. Tapi ini agak beda ya. Ini harusnya simbolnya dia pakainya W ya. Pakainya W. Saya pakainya W. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Harusnya pakainya R ya. Jangan pakai ini karena simbolnya UVW sama PQR gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi oke, saya ganti aja jadi R sini ya karena nggak umum gitu orang pakai ini. Ini sama R lah. Oke, jadi si R ini adalah ini ada sudut ya. Yang R itu adalah sudut, sementara yang V itu adalah linear ininya. Kita ukur yang tadi perpindahan delta X sama delta Y. Nah, itu kita dapat dengan penjumlahan ini. Ini kalian bisa cari di bagaimana dapatinnya. Tapi ini
konsep yang sudah dipakai untuk encoder dua roda samping kiri kanan. Caranya ngitung adalah seperti ini. Jadi dia ngitung perpindahan value perpindahan si roda sebelah kiri sama perpindahan roda sebelah kanan gitu ya. Nanti kita jumlahin dibagi dua. Karena ada dua robot, kan artinya kalau dua secara logik aja, kalau dua robot ini dua-duanya berputar maju, artinya kan perpindahannya ini ya, perpindahannya jadi gini lah saya gambarinnya. Saya gini. Jadi ini ada dua roda gitu ya. Kalau dua-duanya maju ke depan ya, dengan deltanya misalnya pindah ke sini satu ya. Dua-duanya kan berarti sama ya posisinya ya. Berarti ini misalnya 0,1 gitu ya. Ini juga 0,1. Berarti pindahan ke sumbu X sama dengan 0,1 ditambah 0,1 dibagi 2 kan? Kenapa harus dibagi 2? Nah, kalau nggak dibagi 2 ya jadi 2 kali lipat kan? Tapi ini karena ada 2 roda. Gitu ya. Jadi kayak rata-rata perbaginya gitu ya. Oke? Kalau orang bilang namanya resultan. Resultannya arahnya 0,2. Nah, sekarang kita ngomongin yang sini gampang ya, yang sumbu ininya ya. Sekarang yang sumbu R-nya nih, ada apa? Huruf R-nya ini. R-nya itu apa? Nah, kita pengen tahu nih, kalau si robotnya tadi itu berpindahnya gini. Nah, si robotnya jadi begini nih. Jadi awalnya ke arah sana, si rodanya, terus dia berpindah ke sana. Saya berapa menit ini? Saya takut kemana. Oke, setengah jam kita belum ngoding. Bagus. Oke, nggak apa-apa ya. Saya berusaha untuk cepat. Nah, karena ini ya, perpindahan dari posisi sini ke sini. Nah, dia ngitung nih. Kita butuh sebenarnya yang kita butuhkan adalah sudut ini kan sebenarnya. Delta ini ya. Ini adalah sudutnya ya, misalnya ya. Gitu ya. Nah, sudut ini kalau di dalam apa ya? Dalam radian gitu ya. Biasanya gini. Kalau kalian pernah pakai arcus tan, pernah nggak? Di matematikal? Arcus tan itu artinya harusnya dapat di matek sih. Ya, harusnya dapat. Arcus tan itu kayak kita mau mencari sudutnya berapa nih. Kalau kita punya perpindahan jarak misalnya ada 2 gitu ya. Ada Y sama gini, kita pindahnya gitu ya. Ada Y sama X gitu ya. Nah, kita mau tahu nih sudut ini berapa. Nah, caranya adalah sudut sama dengan arkungan dari Y X kan. Nah, ini adalah yang dipakai di sini. Nah, ini kan kalau Y-nya itu adalah perpindahan, ini Y-nya. Nah, ini adalah yang X-nya ini adalah lebar dari si rodanya, jarak antara rodanya. Makanya kita di persamaan di sini di awal ini ada jarak antara ini apa ya? Nih, ada distance between wheels gitu ya. Bukan. Ini dapat dari mana 026 ya, tadi di IPAK juga ya, dilihat ya. Ya, kita tinggal lihat aja di IPAK itu ada. Oke. Nah, sekarang sudah sudutnya. Nah, kita dari sini kita bisa, nah ini unik kok. Di sini kok nggak ada stand? Pertanyaannya kan kalau di sini ada kalau ngitung sudut mana nih? Kok langsung aja ini nggak ada akustannya di sini. Gini, karena perubahan, jadi gini, kalau perubahan yang sangat kecil di tangan, itu kita bagi sebuah nilai, itu misalnya Y per X gitu ya, nilainya kecil banget, itu tangannya sudutnya sama dengan segitu gitu ya. Kalau nilainya sudutnya terlalu kecil, misalnya di bawah 1 derajat perubahannya gitu ya, itu sudutnya itu ya sama dengan nilai Y per X aja. Makanya di sini dia nggak pakai di codingan ini kita ini ya
pakai Arkustan gitu. Oke. Nah, ini saya jelasin secara singkat dulu aja ya. Nggak singkat sih, ini banyak sih. Ini karena memang kalau kita ngomongin encoder dan navigasi, kita ngomongin ini agak mathematical ya. Nah, kemudian ini, oke ya, kalau ini untuk dapatin, makanya di sini ada distance between wheels ini X-nya gitu ya. Yang atasnya ini adalah Y-nya. Ini Y-nya, yang tadi saya bilang perpindahan titik satu ke titik yang lain, kemudian bagi dengan distance wheels-nya gitu. Jarak antar ini distance wheels-nya ini yang bagian perpindahannya. Oke ya. Hapus dulu ya, atau bentar deh, satu lagi deh. Ini biar banyak banget ini. Nah, ini kenapa ada delta T? Delta T itu adalah step-nya gitu ya. Next one step gitu ya. Jadi kan ini delta T ini adalah waktu sebenarnya. Waktu next dikali waktu next-nya gitu ya. Gimana ya? Kalian pernah ingat ini nggak? Pernah ingat ini kinematika fisik gitu ya. Jadi kalau sebuah benda berpindah gitu ya dengan misalnya 1 meter per second, 1 detik selanjutnya kita tahu posisinya ada di mana kan? Ya dengan cara ya kita tahu kecepatannya berapa awalnya ditambah dengan percepatan dikali delta T-nya gitu ya. Delta T dikali waktunya gitu. Misalnya saya ini punya kecepatan 10 km, misalnya misalnya kecepatan 10 km per jam. Saya posisi awalnya di 0 gitu ya. Posisi awalnya di 0 gitu ya. Nanti kalau 10 detik lagi posisi saya ada di mana? Ya tinggal 10 km per jam dikali 10 detik kan. Itu adalah perpindahan. Nah, sama juga kita lakukan juga nah ini ada kenapa ada delta T-nya ini karena ini adalah time step-nya. Jadi berapa jauh dia pindahnya. Oke. Nah, ini robot pose 2 itu ya yang tadi, robot pose 2 itu yang ini ya. Wah, ini saya takut kelamaan sih jelasin ini. Speed pose itu yang 2 itu adalah petanya ya sudut ya, angle ya. Oke. Nah, ini. Oke, selanjutnya ini VX, VY. Ya tadi, kan kita maju ya ke arah ini ya. Kita mau tahu nih, dia ke depan, misalnya mana? Contohnya yang inilah, kita kasih warna yang lain deh. Jadi dia maju ke depan gitu ya. Kemudian dia pasti ada, kalau maju itu kan nggak mungkin lurus banget ya. Jadi mungkin ada agak bengkok-bengkok sedikit gitu ya. Nah, jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya ya, yang ini ya. Nah, berapa Vx-nya, berapa V-nya? Ya tadi nih, dengan menggunakan persamaan mathematical ya ini Vx dikali ininya, dapatlah dikali sudutnya gitu ya. Sudutnya berapa tadi dikali dengan ini Vx sama V. Oke. Nah, perubahannya itu dimasukkan dalam persamaan. Oke, sampai sini ini ya. Gak tahu sih banyak apa dikit sih, menurut saya sih sedikit, cuman saya jelasinnya lambat-lambat sih. Kalau kecepatan kasih tahu saya, ini saya clear ya ininya ya, catatannya ya. Oke, sekarang ini saya sudah tambahkan robot pose-nya, robot ininya. Nah, kita coba lihat nih sekarang. Kalau saya majuin ke sebelah lurus gitu, ya, berarti kita harusnya ini ya, contoh lah. Kita print ya ininya ya, apa namanya, positionnya ke arah mana gitu ya. Kita posisi X, posisi Y, sama sudutnya ya, kita mau print ya, biar kelihatan. Sama sudutnya, angle-nya. Kalau saya kasih perpindahannya seperti begitu ya. Oke, ini kita ganti jadi robot pose X, robot
Terus 0. Oke. Jangan dibuat ini, jangan dipikir susah ya. Ini anggap aja apalah, mainan lah gitu ya. Mainan ya agak susah. Oke ya, kita lihat ya. Ini kita save back lagi. Nah, saya buka dulu ininya. Oke. Oke ya. Kita Oke, kita zoom. 5. Nah, ini ya. Apa ya? Line left speed. Salah. Ada yang salah, guys. Apa yang salah? Ini di line 76. Left speed. Apa ya? Line 76, left speed. Apa ya, guys? Bentar ya, sebentar kita komen dulu aja. Sekitaran. Enggak. Yang mana? Jumpat. Coba ya, kita tes benar. Oh, bisa dulu. Ya, bukan dulu sekali. Oke, dah ya, benar ya. Kita ulangi lagi, kita zoom. Oke. Oke ya. Ini kita kasih 5. Nah, benar nggak? Ini ya. Oh, ini udah clear dulu ya. Nah, kita perpindahannya harus sekitar 0,25 ya. Sudutnya itu berapa nih? Ini kalau lurus berarti ini harusnya 0. Gitu ya. Oke. Oke ya, berarti sudutnya dia bergeser sumbu X ya, ke arah ya. Seret. Benar ya, 0,25 ya. Nah, sekarang saya mau geser nih, kalau dia 45 derajat. 45 derajat gimana caranya? Gimana caranya? Oke lah, nggak bisa ya. 45 derajat bisa nggak kira-kira? Kalau kecepatan belah kanannya, oke. Saya kurangin jadi 0,5 gitu ya. Ini harusnya 1. Wah, agak susah ya bikin 45 derajat ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini saya rubah menjadi 0,5. Sudutnya berapa nih yang dihasil? Ini miring ya gerakannya ya. Oke ya. Kita coba, ini nggak bisa 45 derajat, tapi dia gerakannya maju tapi nyerong ya. Ini kita bisa lihat gitu ya. Oke, kita save dulu. Mana nih? Ini annotate-nya matinya mana? Oke. Mana ya? Save-nya. Ya, pakai yang 1 sama 0,5. Artinya dia pasti belok ke sebelah sini ya, ke dalam ya. Kita lihat ya. Belum di save. Oke, bagus. Belum di save ya. Sorry. Oke, ini ya. Oke. Lihat ya. Posisi X-nya. Oke. Sama Y-nya. Dia turun. Dia, ini ya posisi sudutnya ya.
Ini artinya sudah berputar 180, kalau berputar 360 berarti kan 6,28. Nah, ini harusnya balik ke titik 0 lagi nih semuanya nih. Kalau dia balik lagi ke titik 0, berarti dia harusnya oke. Oke ya. Dia balik lagi di 00 gitu ya. Ya, nah sekarang nih, bisa nggak nih saya kalau mau maju dari titik ini, dari titik awal ini, saya maju ke sini, bergeser 0,25, terus berputar ke sini sudutnya, bisa nggak? Kira-kira. Gimana guys? Gimana caranya? Berarti, ya udah ya, ini berhenti dulu di 0,25 ya. Berarti ini caranya supaya dia berhenti di 0,25. Recording Oke. stopped. Stop lagi recordingnya. Recording in progress. Recording lagi ya. Oke. Nih kita pakai if x apa ya? Ya, robot x ini ya, robot 0. Dia sama dengan ini ya. Sama dengan berapa? Sama dengan kurang dari 0,025 ya. Gitu ya. Terus kita suruh dia maju sekian ya. Ini gampang sih. Ya. Ya. Ini suruh maju 1 ya. Selama dia masih 0,25 dia maju. If lebih dari itu else gitu ya. Else if ya. Gini langsung ya, else-nya gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Sintaknya lupa saya. Oke, ini langsung 0 gitu. Ini kita coba dulu ya. Oke. Oke, ini kayaknya salah nih. Else-nya ada yang ingat nggak else-nya? Saya nggak ingat. Ntar saya cari dulu sintaknya di ini ya, di internet. Atau pakai if aja lah ya. If lebih besar dari inilah, lebih besar lah. Supaya gampang. Lebih besar dari 0,25, dia berhenti. Oke ya, kita start ya. Stop. Oke. Kan. Oke. Dia maju sampai 0,0. Seret. Nah, sekarang dia harus mutar 90 derajat. Gimana? Nah, kalau kita sudah lebih besar dari 0,25, dia berhenti. Ini aja, ini tinggal kasih if aja ya. Nah, dia putar nih 90 derajat. 90 derajat itu berapa? 90 derajat if robot pose seberapa berapa ya? 3 ya, sudut ya. Itu kurang dari nih. Kalau 90 derajat itu berapa ya? 300 2 pi ya, 2 pi bagi 4 ya. Atau 360 derajat bagi 4 kan? Ya kan? Berarti 2 pi berarti 628 dibagi 4 ya. Saya nggak itu nilainya berapa ya, tinggal bagi aja lah ya. Kalau dia 0, sekian sekian sekian, ya berarti dia 1 ini 1 minus 1. Left speed maju, right speed mundur ya. Oke ya. Else-nya dia berhenti. Else-nya apa ya? Sintaksnya saya agak lupa ya guys ya. Nanti kalian cek sintaksnya, lihat di Wetri School aja ya. Ini saya nggak hafal ya. Oke ya. Ini kita tes ya. Berhasil nggak nih kira-kira nih? Ya, antara berhasil tidak ya. Oke ya. Outs. Apa ini? 6,28. Apa ini? Oh, indeksnya error. Oh, 0,2 ya. Indeksnya sampai 2 doang ya. 012 ya. Dia mulainya dari 0. Oke, lagi.
Bener nggak nih ya kira-kira ya? Kita tes ya. Loh, kok nggak maju? Oh, ya. Kenapa nggak maju? Nah dia ini ya, ini ya. eh, ini harus kita pakai N ya, karena dia kalau baca kayak gini, awalnya pertama kali gerak, dia langsung berputar kan. Ini nanti geraknya gini nih, ya gerak dia tapi gini, gini nanti kita lihat aja nih, pasti begitu. Waduh, salah guys. Ini 1,5 apa ya? 1,5 6,28. Benar ya? 360 bagi 4. 90 ya, benar ya? Kita tes yang 90 dulu deh, kalau gitu ya. Ini kita ini dulu, supaya enggak ini. Kok 1,5 ya? 1,5-nya ke arah sana ya? Kira-kira kenapa? Kurang dari sama dengan mungkin, Pak. Kurang dari sama dengan. Ya, Pak, untuk yang speed-nya jadi 1 sama -1 itu mungkin. Hah? Ya, yang mana nih? Line 76? Ya itu, Pak, mungkin. Oke. Kurang dari. Oke, boleh. Kita coba ya. Wah. Kok enggak 90 derajat? Kenapa, guys? Ya, kalau kita nggak pakai misalnya ini ya, kalau kita ngajar, kita nggak pakai apa namanya if kayak gini ya, contohnya gitu. Langsung kayak gini. Sudutnya benar nggak ya? Coba ya. 90 derajat itu kan di sini ya. 8 sudutnya. Ini 1,7. Itu dibagi 2 lagi aja, Pak. Jadi 6,28 dibagi 8. Muternya ya kisaran 90 sih. Ini ada yang salah sih sebenarnya saya. Ini 1 pi ya. Ini karena kita kalau berputar gini ya, ini dia 2 kali itu 6,28. Set ya 6,9, nah, agak 6 ya. Oke, jadi kalau kita mau coba nih ya, misalnya ini akhirnya oke lah. Kita pakai yang kita bagi 2 lagi aja ya. Oke. Nanti saya ceritain why. Apa yang terjadi sebenarnya. Oke, ya, ini boleh pakai sama dengan juga, boleh enggak ya. Memang harusnya ada sama dengannya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini permisalannya. Bagi 8. Oke. Dia harus pakai N ya. Karena kalau enggak dia langsung maju. Langsung karena kan posisinya ya. Ya. Sip, maju. Kok langsung maju, Bosku? Kenapa langsung maju? Stop dulu ya.
Oh, baru error. Apa ini masalah? Di line 73. Oke, salah. Ya, ini sama dengan di sebelah sini ya. Syntax error. Error? Oh, masih error ya? Oke, sama dengannya masih di situ sama ya. Sorry, di sini sama dengannya di setelah itu. Oke. Sip. Clear console. Ya. Oke, kita step. Oke ya, langsung ya. Ini dia langsung jalan. Cepetin dikit. Oke. Seret. Oke, sekarang kita majuin lagi dia. Saya maunya dia balik lagi ke ini ya, balik lagi ke sini. Berarti maju kurang lebih ya berapa itu? Nah, kita tambahin lagi. Ini tambahin lagi. Apa nih kita tambahinnya? Robot. Oh, jangan pakai NN gitu aja lah ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, biar langsung aja. Oke. Terus dia robot pos-nya kita oke ya, besar dari 0, kemudian kita tambahin lagi. Supaya dia gerak ya, supaya dia gerak itu kita tambahin robot pos 1. Oke. Ya. Ini kurang dari 0,25 ya, artinya dia harus bergerak ke bawah. Nah, sebenarnya ya, ya nggak apa-apa lah, nanti saya ceritain. Ini sebenarnya banyak yang bisa kita ini ya, kita riset. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba. Oke. Besar dari ini. Kita pakai yang 1 ya. 1, ini 1. Oke, ini 0, 0. Ya, kita tes lagi ya. Oh. 1 kan plus 2 uninden. Oke, mana yang ini? Oke, ini enggak ini. Sudah. Stop. Kita lihat ya. Hop. Sret. Waduh. Nah, ini dia nggak persis sama di ininya ya. Ya. Dia nggak persis. Oke, kita inilah. Waduh, dia kok nggak berhenti. Oh. 0,25-nya di sini, guys. Ini nggak apa-apa. Ini bagus buat pembelajaran. Oke, dari sini langsung kita ini lagi, kita tambahin lagi supaya dia balik ke arah rumahnya gitu. Oke. Nah, kita geser di rumahnya ya. Oke. Oh, ya. Oke. Ini ya, robotnya ya. Oke. Oke. Terus kita mau balik lagi ke arah kiri. Oh, dulu ya. Kita putar dulu.
Ini sebenarnya kalau dilanjutin ya, lanjutin, ini kita bisa, ini saya nggak mau belajar 9. Oke, jadi gini, ini sebagai ini ya, sebagai apa namanya, materi buat hari Sabtu. Nah, targetnya adalah target kalian putarin ini satu kotak ini, bikin gitu ya, bikin satu kotak, dia balik lagi ke sini. Ya, jadi awalnya dari mana? Misalnya kotaknya awal di sini, nanti dia bergeser gitu, ke bawah. Oke, itu ini. Oke, sampai sini udah oke ya. Karena saya mau kasih tunjuk sesuatu setelah ini. Nah, saya mau tunjukin ini. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kalau ditanya, kok tadi kenapa kalau di simulasinya kok begitu ya? Padahal kan 0,25 ya. Ini kan Y-nya sebenarnya nggak bergeser kan? Ini contoh, waktu dia berputar, kok yang Y-nya nambah gitu ya? Udah susah ya, mundur lagi ya. Coba ya, sekali lagi. Nah, ini ya. Y-nya nggak nambah kan? Nih. Nah, waktu dia berputar, 0,25 ya, set, dia berhenti. Nah, ini ya, Y-nya masih kecil banget ya. Waktu dia berputar, yang waktu berputar ini dia yang sudutnya yang berputar. Kelihatan ya, pos dari sudutnya itu yang bagian sini ini kelihatan berubah ya. Nah, ini yang masalah. Yang masalah waktu dia bergeser gini ternyata Y-nya itu nambah gitu ya. Y-nya nambah. Kedua, gini. In real life, dalam kehidupan nyata, si robot ini waktu bergerak, si encodernya, itu kadang ada selipnya. Kalau ada selip, nanti ya kayak gini, kita kan setnya misalnya berapa derajat gitu ya, 45 derajat gitu ya, 60 derajat gitu ya, 90 derajat. Nah, kemudian dia suruh maju nih. Ternyata nggak persis banget gitu ya. Bahwa dia malah melenceng kan, ya. Nah, ini sesuai banget bukan nyata ya. Jadi encoder itu bagus, oke, untuk mengetahui posisi secara umum dengan kesalahan tertentu gitu ya. Jadi gini, semakin lama encoder kalian gunakan, semakin lama nanti si nilainya. Jadi awalnya kita set kan bisa ya, kita setnya 0,025 nih. Setnya benar ya, pas mulai belok nih. Oke, pas belok kok makin jauh. Nah, ini yang namanya ya encodernya salah gitu. Oke. Nah, ini pertama, ini yang tugasnya ya. Tugas yang ringannya ya tinggal coding-coding doang, yang rubah-rubahnya doang. Dan yang kedua ada, nah ini yang kemarin, line followernya. Kalian gabunginlah codingan yang tadi ini di line followernya, gitu ya. Oke, save dulu. Oke, nah ini saya buka dulu nih, ini yang sudah saya gabungin dengan line follower. Sebentar. Oh, ini yang hancur ya. Oke. Ini yang saya sudah gabungin dengan line follower. Oke. Ini kita stop dulu. Oke, ini kita print yang tadi ya. Wah, saya belum ngopi yang tadi.
Saya copy dulu yang file yang ininya. Oke. Bentar ya. Kalau berat kasih tahu ya. Kalau menurut saya sih masih ringan ya. Aduh. Ya, ini kita kasih. Ini. Kita tunjukin ya. Ini kita hapus. Mana ya, kita hapus printnya. Ini kita hapus, Oke, kita run ya. Nah ini ya. Yalah. Situ. Nah, ini kacau nih, cepat, jangan lompat ya. Kalau lompat-lompat pasti kacau. Karena kan rodanya harus nyentuh bawah ya, nggak boleh dia sampai lompat-lompat. Kalau dia sampai lompat-lompat, artinya rodanya nggak bisa ngitung kan? Oke ya. Kita coba start. Oke. Ini kita lihat ya, dia berapa jauh nih bergerak. Jadi kita bisa balik lagi ke titik awal. Nah, saya pengen kalian nanti hitung nih berapa nih. Misalnya pos X sama pos Y-nya sudah sampai ujung start, baru stop kayak tadi. Nah, habis itu nanti gerak mundur. Balik lagi ke titik awalnya, titik startnya gitu ya. Itu bisa GG sih, GG. Jadi ini ibaratnya robotnya udah geraknya ya. Ini udah kemana-mana nih ya. 1 meter, dia udah berputar-putar gitu ya. Berputar kanan kiri, terus kaki, balik lagi gitu kan, sudutnya 4. Ya. Nanti nilai terakhirnya aja. Gitu kan. Ya, kita cepetin ya. Up. Oke. Misalnya sini, oke. Seret. Nah, kita dapat ya. Jadi posisinya dia ada di 2 meter, di 3 meter sama 1. Sudutnya di 6,28. Nah, ini nanti tinggal dibalikin aja. Misalnya sudutnya kita awalnya ke arah atas, berarti ini kan misalnya ini kan ada pos X sama pos Y ya. Nanti kalian tinggal kasih algoritma yang kayak tadi, putar ke arah supaya ngurangin misalnya supaya si X-nya berkurang sama si Y-nya berkurang. Kalau si X sama Y-nya berkurang, berarti dia berpindahnya ke sini kan? Ke sebelah sini. Dari sini ke posisi, nanti dia gesernya ke sini. Challenging nggak itu? Ya, itu tugasnya buat hari Sabtu ini ya. Ini agak berat buat saya. Ya, buat saya sih enggak, tapi buat kalian mungkin agak berat gitu ya. Oke, pertama encoder itu pasti enggak presisi. Jelas kayak tadi kalian, contohnya itu adalah contoh yang paling gampang ya. Kita putar 90 derajat gitu misalnya. Padahal 6,28 kita putar gitu kan. Ini bisa dipresisi mungkin gini ya, lebih gampang kalau roda satu yang kita putar. Coba ya.
Coba rodanya cuma satu kita putar di ini ya. Di sebelah sini kalau kita rodanya kita putar, ya itu setengah dia, guys. Nah, oke lah, kita saja tambahin epoch yang baru supaya dia ada di tengah. Save-nya tadi oke ya, sudah di tengah ya. Nah, ganti programnya aja. Oke ya, kita save. Nah ini kita coba mutarnya itu nggak usah, mungkin satu aja gitu ya. Left mutar itu left-nya yang maju ya. Ini kita kasih 0 ya. Benar nggak ya 90 derajat ya? Coba ya. Oke, kita run. Waduh. Ini 45 derajat loh. Oke, nih kita jadi ganti 490 derajat ini. Ya. Oke, kita tes. Nah, ini. Oh, 45 derajat. Jadi save. 45 derajat masih. Sekali lagi. Set 0,28 kok. Oh, ini belum. Kok dia masih 0,78 ya? Padahal sini udah bagi 4. Oke. Bentar ya. Sepertinya kalau kalian putar rodanya cuma satu ya, ini kayaknya dia nggak masuk ke sini, bukan pakai codingan ini dia. Oh, benar kok. 6,28 bagi 0,75 ya. Oke, sorry. 6,28 bagi 4. 1,57. Oke. Coba aja 1,57 ya. Dia nggak mau. Dia tidak mau, guys. Oh, jangan-jangan di sini enggak masih ada bosku. Oke lah. Ini harus kita ganti juga. Oke, karena dia masuk ke sini, bosku. Oke, sip ya. Oke, kita back, start, cepatin, set. Nah, ada kecepatannya. Oke ya. 10 derajat ya. Nah, lebih masuk akal ya. 90 derajat. Gitu. Nah, cuman tetap aja masalahnya. Dia walaupun 90 derajat, tapi kan enggak 90 derajat ya. Padahal bikinnya 6,28. 4. Ini kemungkinan besar ada gitu ya. Ada slip rodanya gitu. Itu memang masalah di bagian apa namanya? Bagian bagian kalau di dalam ini selalu begitu. Biasanya ini di combine sebenarnya.
namanya menggunakan, ini bisa lebih bagus nih. Ya, supaya si roda yang tadi itu nggak selip. Gitu ya. Jadi kalau ada selip gitu dia pasti kayak tadi dia mau berputar gitu kan, berarti dia ngeseret si siapa ya, roda yang sebelahnya kan. Nah, itu jadi masalah gitu ya. Nah, ini kan jadi bagus dia arahnya. Tapi saya kasih jadi minus 0,1 untuk putar. Gitu. Ini kita coba ya, kita coba cepat. Tet, tet, tet. Gimana? Nah, idenya adalah selalu menghindari namanya slip. Gimana cara menghindari slip? Satu-satunya jalan adalah menggunakan jilbab ya. Kalau enggak bisa. Nah, yang kedua dengan menggunakan dengan IMU gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini pakai gyro dan accelerometer tambahannya. Tapi ini nantilah, ini materi yang lain lah. Nanti kita gabungin nih nilai yang left motor, right motor ini kita gabungin dengan accelerometer dan gyro. Ini kalau kan ini ya. Ya, kita lihat di sini contoh lah. Stop. Mana? Stop. Oh, ini. Ini ya. Ya, enable. Aduh, sorry. Oke, ini enable. Nah, kita run ya. Aduh. Wah, nggak jalan dia. Kok nggak enable? Aduh, nggak kelihatan. Oh, nggak muncul ya. Wah, nggak kelihatan ya. Nggak berubah nilainya. Ya udahlah. Jadi gini, kita sebenarnya bisa gabungin dengan accelerometer dan gyro. Jadi kita nanti ya sama-sama nggak presisi tapi masih lebih baik gitu ya. Nah, namanya fusion gitu ya. Fusion antara dan dengan namanya IMU ya, accelerometer dan gyro namanya IMU. Oke. Gitu ya, guys. Oke, ini ada pertanyaan nggak? Ini saya lihat yang banyak memperhatikan Bagas dan Fauzi sama Mikael ini sangat. Kalau biasanya saya kalau lagi nerangin begini lihat videonya di samping. Kalau kalian ini ya, ini saya full apa namanya? Stop video. Stop. Ini kalau kalian lihat apa namanya di ini saya di full screen saya. Nah. Oke. Inilah yang saya lihat. Jadi kalau kalian hanya terlihat jadinya, jadi saya tahu kalau kalian tertawa gitu. Kelihatan sebelah sini. Nah, ini saya nerangin sebelah sini. Jadi kalau kalian ketawa ya, jadi saya lihat. Jadi saya tahu bahwa kalian inilah apa namanya sedang ketawa gitu. Karena kalau pakai apa namanya pakai online ini kan kita lihat mukanya gitu ya. Jadi tapi kalau kalian buka kayak gini, saya jadi bisa tahu apa respon kalian sebenarnya. Jadi ya lumayan lebih hidup lah, gitu ya. Dibandingkan hanya kalau sehat ininya aja gitu ya. Kalau ngelihat ada mukanya gini, lumayan lah. Gitu. Oke, sampai sini targetnya gitu ya. Kalian coba bikin kotak sama yang tadi, ya sama aja sih sebenarnya. Idenya adalah pakai line follower yang kemarin, ditambahin coding lagi, terus disuruh balik ke ini aja, start dia awal pertamanya aja gitu ya. Misalnya kalian udah ukur misalnya dia di 2,99 gitu ya, akhirnya gitu ya. Terus dia balik aja ke awal gitu.
Gimana caranya? Coba itu codingannya nggak susah. Apa namanya? Ya tinggal lihat ini aja, lihat misalnya sudutnya berapa gitu ya. Ya kayak tadi, kayak ini, kayak pergerakan si robot yang ini, gitu ya. Jadi ke bawah terus ke kiri, ya pakai if aja, if aja gitu. Yang sederhana aja, gak usah pakai yang rumit-rumit lah. Oke, ini kalau di pertanyaan KRSB ini penting, sangat penting sekali karena kalau KRSB itu ya, karena ini adalah apa ya namanya starting point sudah mulai boleh nendang gitu ya. Atau misalnya titik awal goalnya itu di sini misalnya gitu ya. Annotate. Jadi ini ya. Jadi awalnya misalnya poinnya di sebelah sini. Nah, dia baru bisa nendang itu di posisi sebelah sini. Nah, disinilah gawangnya itunya ya, apa daerah boleh nendangnya. Dia harus pindah dulu ke sebelah sini baru bisa nendang, baru bisa ngejar bola. Nah, ini penting sekali informasi seperti ini untuk supaya kita bisa tahu gitu ya posisi saat ini ada di mana. Nah, baru setelah misalnya itu nendang balik lagi nih ke titik ini, karena selalu setelah apa namanya setiap dia melakukan, dia harus balik lagi ke titik ininya. Ini kenapa kita butuh belajar ini adalah karena itu, gitu ya. Ya nanti kita ada encoder gitu ya. Encoder ini ada encoder yang visual, ada encoder yang mekanik. Nah, yang sekarang ini kita ngomongin tentang mekanik gitu. Di ban gitu ya kita taruhnya. Nah, ada juga encoder bukan encoder ya sebenarnya. Jadi mapping gitu ya menggunakan kamera. Nah, itu nanti lah pembahasannya udah berat. Itu udah soalnya itu biasanya udah satu PA ya, satu proyek akhir gitu ya. Jadi nah begitu ya. Nah, targetnya pertama minggu hari Sabtu itu pertama adalah ya itu ya tadi bikin titik kotak gitu ya. Jadi dari titik ini pin bawah sini, terus balik lagi ke sini. Yang kedua, ini sama aja sih sebenarnya, yang kedua sama nomor 1 ini sama aja. Yang kedua itu adalah line follower yang kemarin, yang begini-begini. Nanti ya kira-kira lah di sini, misalnya startnya di sini gitu ya. Startnya di sini, finishnya di sini. Nanti kalian start aja robotnya, seret sampai sini. Nah, pakailah if gitu ya, if balik lagi supaya langsung balik ke titik start. Kenapa harus ada kita? Ya tadi saya ceritain, di itu kita begitu. Kita selalu posisinya dia udah bergerak kemana, terus balik lagi ke awal. Itu adalah kasus buat di robot KRSBI. Kah nanti digunakan di robot yang lain? Tapi mungkin karena ini berbasis sementara di KRSBI. Nanti kita pakai IMU dan gyroscope dipakai juga buat ini juga gitu ya. Tapi itu kalau digabung-gabungin nanti saya yakin mungkin 6 jam lah kita antangin lah ya. Nggak selesai kalau cuman nerangin ini ya. Ini materinya cukup masih ringan lah ya, menurut saya sih masih ringan. Buat teman-teman harusnya juga ya nggak berat lah, harusnya gitu ya. Nanti kita ngomongin encoder, ini baru ada fusion gitu ya, fusion kamera dengan pakai OpenCV. Nanti yang terakhir ada SLAM gitu ya, SLAM dan mapping gitu ya. Mapping ini simultaneous local mapping gitu. Ini tapi basicnya adalah menggunakan encoder yang tadi. Oke? Bagaimana guys? Ada pernyataan atau pertanyaan dulu? Udah kelewat sih sebenarnya nih waktunya. Pak, Ya. itu
jalurnya berarti kita pakai yang lurus aja ya, nggak usah yang kompetisi ya. Ya boleh yang mana aja, bebas. Ya nanti yang penting gini, dia misalnya dia jalanin si jalur itu selesai, dia balik lagi ke ininya, ke start awalnya gitu ya. Cuman itu aja ininya, apa ya, ini codingan aja sih, bener codingan aja ya, nggak ada nambahin apa namanya, nambahin kasih sama sekali nggak. Tapi benar-benar apa namanya, bagaimana ini benar-benar algoritma aja gitu ya. Pakai if aja, nggak usah yang hitung-hitung macam-macam. Hanya di sini saya nggak pakai for banyak gitu ya, karena saya pengen kalian memahami konsepnya dulu, baru nanti kan kalau saya banyak dan sekarang pakai for aja gampang ya, tinggal pakai index saja gitu. Kenapa saya tulisnya nggak pakai for banyak gitu ya, jadi panjang. Sebenarnya codingannya sederhana ini ya, harusnya cuma berapa baris, cuman gara-gara supaya bisa dipahami dengan baik ya kita panjangin gitu. Ya gitu. Mana Mikael? Oke Pak, ngerti. Ada yang lain kah? Pak, itu sampai finish tuh dia muter lagi atau berhenti, Pak? Maksudnya sampai start. Ya, sampai finish. Waktu dia sampai finish, dia balik lagi. Ya, finish itu definisinya bebas ya. Kalian pertama ukur dulu aja. Misalnya, for example, misalnya gini. Tak buka dulu ya yang contoh tadi ya. Misalnya, ini kita jalanin. Walah. Dia kok muter-muter. Loh, kok jadi ngaco? Ya gitulah. Ini kayaknya tadi saya simpannya nggak. Jadi gini, misalnya dia dari gitu ya, sudah dari start gitu ya, seret gitu ya, seret. Nah, wah, nah, gitu ya, udah sampai ini ya ujungnya ya, gitu ya. Nah, misalnya nilainya segini nih, kan startnya pasti 00 ya. Ini oh ya, ini posisi di sini misalnya gitu ya. Ini posisinya sama dengan sekian gitu ya. Contohnya gitu. Nah, pasti kan posisi di sini adalah 00 kan? Nah, gimana caranya supaya dia balik ke sini? Nah, codingannya sederhana kok, cuman misalnya dia sudutnya sekarang berapa, sudutnya kan pasti 6,28 ya, karena dia balik arah ya, 360 derajat. Tinggal putar ke sebelah kanan, ya putar sebelah kanan, habis itu majulah dia sampai sini, sampai si X-nya sama dengan 0 gitu ya. Ya kalau ditanya apakah persis nanti akan sampai, saya yakin enggak, sama gitu ya, maksudnya ya aran dikit-dikit lah, tapi nggak apa-apa gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Banyak. Oke ya, kalau terasa berat kasih tahu ya, di share aja di apa namanya, di grup gitu ya. Ya coba inilah, saya berusaha banget untuk sederhana mungkin gitu ya, tapi memang mau nggak mau robotik itu pasti matematikalnya pasti agak agak banyak gitu ya. Ya harus memahami konsep tentang ya arcus dan segala macam, data trigonometri dan ya inilah gitu ya. Tapi ini adalah basic odometri gitu.
navigasi basic gitu ya. Nanti kalau digabungin Fusion dan sensor itu udah advance lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada, saya cukupkan sekian. Oke, siap ya. Guys, saya kembalikan si Novita Sari, enggak? Baik, terima kasih pada Pak Simon yang telah menyampaikan materi. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup. Mungkin cukup sekian untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah join dan tetap semangat terus. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin list. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ini Thank you, Pak. Thank you. ini kok sampai ya? Ini saya aja nih. Recording stopped. Oke, saya live aja ya. Oke, Pak. Ini saya. Woi. Apa yang berat, men? Di punya gua offset, Ji.